وأمشينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sholat subuh warga Gereja Taumajaya yang insya Allah pada kesempatan pagi hari yang berkah, yang cerah, yang indah ini, alhamdulillah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan insya Allah berpuasa, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita tercatat sebagai amal ibadah yang akan menolong, yang akan membawa kita meraih ridho Allah, meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang kesempatan yang seperti ini bisa dimanfaatkan aktivitas pagi yang cerah ini dengan beberapa kegiatan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bertambah berkah kehidupan kita, bertambah panjang umur kita, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang sholihin, sholihat. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda tercinta Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaatnya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul berpesan kepada kita. Ini berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Lagi kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kharaja min baitihi li talibil ilmi, orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Allah. Dengan ilmu itu kemudian dia mengamalkannya, dia laksanakan perintah Allah. Berarti satu, dia mendapatkan apa? Karena fisabilillah. Itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau orang berjuang di jalan Allah itu otomatis dosanya diampuni. Otomatis. Satu. Yang kedua, kata baginda Rasul, orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Zaman dulu ada budak di sana, 1000 budak dibebaskan, itu luar biasa. Jadi berangkat pagi-pagi nyari ilmu itu sudah baginda Rasul berikan ganjaran pahala, Allah berikan ganjaran pahala seperti
mendatangkan 1000 budak. Terus seperti pahalanya juga itu menjenguk 1000 orang yang sakit. 1000 orang yang sakit kita jenguk. Bayangkan 1000 orang sakit. Satu kali menjenguk orang sakit itu pahalanya seperti Jabal Uhud. Yang pernah umroh mudahnya Jabal Uhud, Pak balik kita atau Payon bedanya kayak apa? Kalau 1000 orang kita jenguk, bayangkan begitu hebat pahalanya orang yang pagi-pagi atau siang sore mencari ilmu. Nah, terus apa lagi? Lebih hebat pahalanya daripada menyolatkan 1000 jenazah. 1000 jenazah kita nyolatin 5 orang berapa ekor orang kita? 1000 orang. Ya. Saya sering banget mandiin, nyolatin, ngebulit. Ya, apalagi lagi zaman Covid dulu itu. Orang mati kayak kacang goreng. Orang mati sudah mati. Ada yang takut nyolatin. Ya, aku mati juga, padahal mati juga. 1000 orang yang mati kita sholatin pahalanya luar biasa. Itu ganjaran orang yang melaksanakan paginya atau siangnya. Pagi hari ini kebetulan kita sedang berada di majelis ilmu. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sana. Duduk aja kita di majelis ilmu 1 jam saja itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ini kuat. Ya. Tuh. Jadi ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah yang dimotivasi sedemikian rupa agar apa? Agar kita itu tidak menjadi orang yang malas untuk menuntut ilmu. Kenapa harus nggak boleh malas? Karena begini, la yaqbalul amal illa bil ilmi. Tidak akan diterima amal ibadah seseorang kecuali tanpa dia pelajari ilmunya, ada landasan ilmunya. Kita ibadah kalau asal-asalan nggak pakai ilmu, ya sia Bu. Pak. Ya, puasa. Orang-orang puasa ngikut puasa. Tahu niatnya kagak. Terus apalagi yang puasa itu menahan apa? Makan dan minum, dia nggak paham. Dia pahami puasa menahan makan dan minum doang. Ya, padahal puasa itu bukan sekedar makan dan minum. Ya, menahan pandangan, hawa nafsu, keinginan. Ya, itu puasa. Kalau puasanya sekedar makan dan minum, puasa bocah kecil tuh. Bocil bisa nahan makan dan minum. Kalau yang kayak orang udah dewasa udah balik, bukan sekedar itu. Inilah landasan ilmu. Kenapa kita madal hayat, sepanjang hayat itu harus tidak boleh kering, tidak boleh lelah, tidak boleh letih, ya, untuk mencari ilmu. Ya, harusnya itu minimal. Kalau kita di tempat kita ini majelis salim, kalau sudah ibu apa seminggu sekali, bahwa bapaknya tuh disiram dengan nasihat-nasihat agar. Ibunya udah jalan seminggu sekali. Ya, jangan sampai mati banget. Nggak boleh mati banget. Dosa kalian ada di sini semua. Ya, dosa. Kalau nggak ada yang rame-ramein, nggak ada yang nyuruh-nyuruhin, nggak ada yang perintah-perintahin, ada diam aja. Ya, masjid dibiarkan ngomong aja. Ini siapa yang masuk pagi-pagi, nggak ada yang masuk. Malam Ahad kali nggak masuk, malam Senin kali nggak ada yang masuk, ya, subuh bocah mulu, ya, mamanya dah sebaris, ya, alhamdulillah masih ada, alhamdulillah, ya, karena pentingnya ilmu itu bagi orang-orang yang beriman itu adalah sebagai satu syarat bahwa amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man amila bi ghairi ilmin la ya'mal la yaqbal. Orang yang beramal tanpa landasan ilmu
layukba tidak diterima. Ya, makanya sepanjang hayat hidup kita itu kewajiban menuntut ilmu itu gak pernah selesai. Ya. Di samping bahwa menuntut ilmu itu pahalanya hebat, ya tadi, dan juga dia akan memberikan apa? Memberikan kita, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan dengan apa? Dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Jadi ibadah-ibadah itu kata Allah, ibadah yang kamu lakukan itu sebenarnya adalah sebagai salah satu cara Allah bisa mengampuni kita, bisa memaafkan kita. Ya, dengan menuntut ilmu itu terampuni dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, masalah sholat. Sholat itu juga ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita akil balik, kewajiban itu harus kita laksanakan, harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita mendidik anak-anak kita ini bocil-bocil harus sudah mulai ngerti tata cara sholat, dari mulai syarat wajib, syarat sah, rukun sholatnya segala macam, ajarin biar anak-anak kita itu ngerti bagaimana tata cara beribadah. Di samping nanti ibadahnya juga tidak sia-sia sebagai syarat diterimanya amal. Ternyata sholat itu kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penghapus dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang tiap hari kita lakukan tanpa sengaja kita kerjakan. Itu dosa itu menghapus, diampuni oleh Allah dengan sebab sholat.